Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terdapat saya ambil di dalam Yesaya pasal yang ke-26. Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ketiga. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Sekali lagi, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam firman Allah sedikit banyak ada 3 hal yang dikatakan teguh, yang dikatakan kokoh. Yang pertama, 1 Korintus pasal 10 ayat yang keempat, Kristus adalah batu karang yang kuat. Kristus adalah batu karang yang kokoh, batu karang yang teguh. Yang kedua, Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Kalau saudara membuka Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28, maka di sana ditulis bahwa ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan kita tahu bersama itulah kerajaan Tuhan, kerajaan Kristus yang akan ada nanti sampai pada zaman kekekalan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang ketiga, Yesaya 26 ayat yang ketiga tadi dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga adalah tulisan yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Adalah salah satu bentuk nubuatan tentang sebuah keadaan atau suatu keadaan yang akan terjadi pada akhir zaman. Kalau saudara membaca mulai dari ayat yang pertama, di sana dikatakan, pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab padamulah ia percaya. Ketika Yesaya melayani kurang lebih atau kira-kira pada abad ke-7, pertengahan abad ke-7 sampai dengan pertengahan abad ke-6 sebelum Masehi. Dan sesudah itu 100 tahun kemudian, sesudah pelayanan dari Yesaya, termasuk ketika menulis bagian yang saudara dan saya baca tadi, 100 tahun kemudian kerajaan Yehuda itu dibuang ke Babel. Maka kerajaan ini mengalami surut, kerajaan ini mengalami satu keadaan yang sangat tragis sampai dengan ketika mereka kembali dari Babel. Tetapi firman Tuhan tidak mencatat bahwa keadaan mereka itu pulih. Bahkan kemudian sampai pada kedatangan Yesus yang pertama, ketika Yesus melayani, dia mati, dia bangkit dan naik ke sorga. Tahun 70 sejarah mencatat bahwa kerajaan ini hancur. Bait Allah di Yerusalem dihancurkan. Yerusalem diporak-porandakan oleh kerajaan Romawi. Itulah sebabnya kenapa nubuatan ini tentu bukanlah tentang kerajaan Yehuda pada zaman Yesaya dan pada zaman Yesaya, tetapi memang menunjuk kepada akhir zaman. Dan kita percaya bahwa pada akhir zaman atau pada zaman saudara dan saya ada, pada saat inilah Tuhan akan menepati nubuatan ini.
Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga tadi, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Kata teguh dalam bahasa asli Alkitab, yaitu dalam bahasa Ibrani, ditulis dengan kata samak. Ditulis dengan kata samak, yang artinya teguh, kokoh, kuat, menopang. Dalam Authorized Version, kata samak itu juga sering diterjemahkan dengan kata stand fast, yang artinya mantap, atau berdiri dengan mantap, berdiri dengan kuat. Dan juga sering diartikan dengan kata sustain, berkelanjutan. Sedangkan di dalam King James Version, kata sama ini sering diterjemahkan dengan kata establish, berdiri. Ini bicara soal eksistensi, bicara soal keberadaan. Yang hatinya teguh, yang hatinya ada, yang hatinya kokoh, yang hatinya kuat dan mantap. Di sini dikatakan, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Nah, ini memang ada korelasinya dengan ayat-ayat sebelumnya, bahwa nubuatan ini dikatakan bahwa ada satu kondisi di mana kota itu diperkuat untuk sebuah keselamatan, dan dikatakan Tuhan memasang tembok dan benteng. Kemudian ayat yang kedua, bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Bukalah pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Jadi ketika bangsa ini masuk, tadi dikatakan ayat 1 bahwa Allah yang memasang tembok, Allah yang memperkuat kota itu. Dan ketika kota itu menjadi kuat, ada pagar perlindungan, masuklah suatu bangsa yang benar dan yang setia. Baru kemudian ayat yang ketiga berkata, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Siapa yang hatinya teguh? Ialah mereka yang masuk ke dalam kota itu, bangsa yang benar dan bangsa yang setia itu. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bangsa yang benar, Roma pasal yang kelima ayat yang pertama. Roma pasal yang kelima ayat yang pertama, firman Tuhan katakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Bangsa yang benar itu adalah bangsa yang dibenarkan karena iman mereka. Saudara dan sayalah bangsa itu. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang kudus. Inilah bangsa yang dibenarkan. Ketika saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita dibenarkan oleh iman kita. Roma 5 ayat yang pertama tadi. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Bangsa yang masuk ini adalah bangsa
adalah bangsa yang dibenarkan karena iman mereka. Betapa pentingnya saudara dan saya menjaga iman kita. Yang kedua, bangsa yang tetap setia. Bangsa yang tetap setia. Wahyu pasal yang ke-17 ayat yang ke-14. Di sana firman Tuhan katakan, Wahyu pasal yang ke-17 ayat yang ke-14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan Dia yang juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang dipilih, dan yang setia. Sekali lagi, mereka yang terpanggil, yang dipilih, dan yang setia. Bangsa yang dibawa masuk ke kota yang kuat ini, bangsa yang masuk pada perlindungan Tuhan, dikatakan bangsa yang benar dan yang tetap setia. Saudara dan saya yakinkan bahwa kitalah, saudaralah, termasuk di antara bangsa itu yang masuk ke kota yang kokoh dan kuat itu. Kota yang dibuat oleh Allah untuk sebagai perlindungan. Bangsa yang benar dan yang setia. Artinya, yang tetap setia memelihara iman dan tetap setia memelihara hati saudara dan saya. Bangsa yang tetap setia memelihara iman. Lukas pasal yang ke-18 dikatakan, pada waktu anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Pada waktu anak manusia itu datang, adakah saudara-saudara didapati memiliki iman? Masih memiliki iman? Karena firman Tuhan katakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, akan datang masa yang berbahaya dalam terjemahan yang lain. Ada satu kondisi di mana begitu hebat guncangan yang akan terjadi. Tetapi firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang bertahan sampai kesudahan. Hati bisa hancur, hati bisa rapuh, tapi hati bisa juga teguh dan bisa juga kokoh. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Ada satu contoh di sana. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Haleluya. Dalam satu situasi yang begitu berbahaya dan begitu menyedihkan, Daud ditempatkan pada satu posisi yang begitu sulit. Bagaimana para pengikutnya menyalahkan Daud. Bahkan firman Tuhan katakan mereka mengambil batu hendak melempari Daud dengan batu itu. Daud sangat terjepit. Di lain sisi, keluarganya juga sedang dalam keadaan terancam karena sama-sama ditawan oleh Amalek.
pada satu posisi yang seperti ini. Ketika orang lain saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ketika orang lain menangis dan berputus asa. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 mencatat, Daud menguatkan hatinya. Daud menguatkan hatinya. Haleluya. Hati bisa rapuh. Hati bisa hancur. Tapi hati bisa dikuatkan. Saudara dan saya bisa menguatkan hati kita. Ada satu hukum yang ada dalam kebenaran firman Allah. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-12. Matius pasal 13 ayat yang ke-12. Firman Tuhan katakan, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kepada siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Kepada siapa yang tidak mempunyai, maka kepadanya akan diambil segala sesuatu. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Yang memiliki hati yang teguh, kepadanya ditambahkan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Prinsip kerajaan Allah adalah prinsip pertumbuhan. Dan kemudian prinsip kerajaan Allah juga berbicara tentang pelipat gandaan. Seringkali kita hanya melihat hal-hal yang jasmani. Tetapi kebenaran firman Allah saat ini siapa yang memiliki hati yang teguh, kepadanya diberikan damai sejahtera. Yang memiliki hati yang teguh, kepadanya ditambahkan damai sejahtera. Ada pelipat gandaan kekuatan rohani. Ada multiplikasi kekayaan rohani dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan bukan damai sejahtera yang biasa-biasa, tetapi damai sejahtera yang melampaui segala akal. Hal-hal yang tidak terpikirkan, hal-hal yang tidak diprediksi sebelumnya, itu yang diberikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Yang hatinya teguh dijagai dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal.
Filipi 4 ayat 7 ini, kata memelihara ditulis dalam bahasa aslinya, yaitu dalam bahasa Yunani, ditulis dengan kata phoreo. Kata phoreo adalah istilah dalam bidang militer yang artinya menjaga, seperti pengawal yang sedang menjaga kota. Rasul Paulus menuliskan kata ini agar orang-orang yang ada di Filipi mengerti bahwa damai sejahtera yang dari Tuhan itu adalah damai sejahtera yang mengawal orang-orang percaya, yang menjaga orang-orang percaya. Itu sebabnya Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga, dalam rangkaiannya dengan ayat-ayat sebelumnya, di sana dijelaskan ada satu kota di mana Allah sendiri yang memasang tembok-temboknya. Allah sendiri yang membuat perlindungan atas kota itu. Saat-saat sekarang ini, keadaan, masalah, beban, dan tantangan yang saudara dan saya alami. Mungkin saudara dan saya, saudara sedang mengalami masalah yang berat, mengalami tantangan yang berat. Tetapi satu hal, firman Tuhan katakan, yang hatinya teguh dijagai dengan damai sejahtera. Jangan pernah berubah haluan saudara. Jangan pernah berubah fokus saudara dengan Tuhan. Jangan pernah berubah arah pandang kita untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk tetap benar dan setia, bukan oleh kebenaran kita sendiri, tetapi Allah yang membenarkan kita oleh karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Darahnya yang mahal yang sudah membayar lunas dosa-dosa kita semua, sehingga saudara dan saya dibenarkan. Dan yang setia dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki, setia dalam menjaga iman percaya kita, yang setia dalam menjaga gerak dan langkah kita, yang menjaga kesetiaan. Maka firman Tuhan katakan, kepada siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberikan. Engkau yang empunya hati yang teguh, kepadamu ditambahi damai sejahtera yang melampaui segala akal itu. Maka damai sejahtera ini akan membentengi saudara dan saya. Maka kita akan selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Mujizat dan kuasa Allah terus bekerja dalam hidup saudara dan saya. Tetaplah teguh di masa-masa yang sukar. Tetaplah kokoh di masa-masa yang sukar. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Melayani Tuhan. Setia terus kepada Tuhan. Maka saya percaya damai sejahtera Allah dilipat gandakan dalam hidup saudara dan saya. Damai sejahtera Tuhan yang memelihara hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati.